umumnya ketika ada keluarga yang terbunuh seperti itu, apalagi disebabkan sama hal yang tanda kutip sepele, cuma jabat tangan, apakah tidak memantik keluarga terbunuh untuk melakukan respon balik gitu? Ada itu, bahkan di dalam, kalau di masyarakat Sampang dan Bangkalan itu disebut malis tengka itu. Tengka dan hubungannya dengan etika lingkungan hidup seperti itu. Saya sangat bangga karena wah, ternyata etika lingkungan hidup masyarakat Madura itu sangat lebih kaya, melampaui Jawa. Contohnya tentang tipe tanah misalnya. Tipe tanah di Madura itu ada beras dumpa, terus kelabang gentang, cile bumi, cile pate, belekang penyu. Oke, saya sampaikan lagi ya pertanyaannya. Pertanyaan ada 3. Pertanyaan pertama dari Mas Anas. Mas Anas sebelum menyampaikan pertanyaan ada pernyataan yang menarik tentang hipotesanya bahwa ada kemungkinan tengka itu menjadi alat untuk mencapai kepentingan pribadi. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah hubungan tengka dengan hubungan tengka cinta lingkungan tadi itu ya terhadap praktek pembiaran atau bahkan menjadi pelaku eksploitasi alam. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Yongki, rampak naong beringin korong, itu adalah falsafah Madura tentang ajakan untuk hablum minan nas, kelembutan kasih sayang gitu. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang belum clear terhadap tengka itu disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang memang nggak mampu menjangkau falsafah Madura itu sendiri. Kemudian pertanyaan terakhir yang cukup menarik dari Mas Maskur terkait pengaruh tengka terhadap kemajuan. Ada anggapan bahwa Madura itu maju gitu. Buktinya secara SDM ada yang sudah skala nasional gitu. Jadi pertanyaan muncul tentang hubungan atau juga pengaruh tengka terhadap kemajuan. Sebelum menjawab 3 pertanyaan itu, ini ada request dari panitia kepada Rafauzi. Nah kan. Kepada Rafauzi diharapkan maju ke depan. Apa bahasa halus ini? Biar pleng gina. Panitia berarti harus mindahkan kopinya ini. Ya Tore. Kok apa tak ngerti masalah gitu. Ya Allah, engkau salah tengkak. Alhamdulillah, berarti sudah ada 2 narasumber. Pertanyaan pertama mungkin dimulai. Oke, perkenalkan ya, saya perkenalkan bahwa Rafauzi ini salah satu kiai muda di Bangkalan. Kan salah sabaru. Jadi beliau adalah kiai muda yang cukup expert mengenai tengka soal bahasa itu. Artinya on-deken berbahasa gitu, bagaimana berbahasa halus, karena memang ada korelasi bahasa dengan tengka. Termasuk saya pribadi ini orang yang tak tahu tengka urusan bahasa gitu. Karena kok bidika atau ada bahasa men gitu. Jadi nanti juga akan diulas tentang bahasa dan tengka. Mengenai pertanyaan pertama tentang tadi ada anggapan bahwa tengka akan menjadi alat untuk mencapai kepentingan pribadi, sehingga orang Madura sendiri menjadi yang katanya punya tengka lingkungan, tengka peduli lingkungan, tapi nyatanya justru orang Madura menjadi pelaku eksploitasi alam atau membiarkan eksploitasi alam itu.
Ini ada pertanyaan menarik dari Mas Anas bahwa di sisi lain masyarakat Madura itu mengenal etika lingkungan hidup yang ada di buku itu gitu, atau yang belum ada di buku itu tapi belum sempat saya teliti. Tapi di sisi lain pengerusakan alam di masyarakat di tanah Madura ini begitu masif terjadi seperti itu. Ini kan sebuah keganjilan seperti itu. Di mana sikap mereka terhadap alam? Saya melihatnya begini. Jadi di satu sisi masyarakat Madura itu mengedepankan warisan paham dari leluhur itu yang disebut tengka terhadap bumi itu, tengkana bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya kepentingan ekonomi, terutama ekonomi politik dan lain-lain. Di suatu sisi masyarakat yang lain ada yang sangat mengedepankan kepentingan ekonomi sampai melupakan norma terhadap alam itu. Ini saya berbicaranya contohnya di Pamekasan. Saya bukan anti kiai ya, saya sendiri kiai gitu. Cuma di Pamekasan itu aktor yang terlibat terhadap pengerusakan lingkungan hidup adalah para kiai. Saya itu sampai menulis novel, judulnya itu Melawan Kiai, yang yang bercerita gitu, cuma belum naik cetak, yang bercerita tentang kiai yang menjadi aktor pengerusakan lingkungan hidup seperti itu. Jadi dalam pandangan masyarakat Madura, kiai itu adalah rujukan moral seperti itu. Rujukan moral. Kalau kiai menjadi aktor pengerusakan lingkungan, yang lain sudah ini. Ada di dekat rumah saya itu ada kiai punya akses pinjaman ke bank, beli alat itu, ya sudah 2 bukit apa berapa bukit hilang gitu, dikeruk gitu. Berarti ternyata respon kiai sebagai rujukan moral itu justru membenarkan masyarakat yang melakukan eksploitasi alam itu. Iya. Tapi saya tidak sepenuhnya menyalahkan kiai, karena di buku ini saya menggunakan teorinya Ibnu Khaldun itu yang menyebut bahwa Atharuddin ala ahlakil bashar itu, bahwa keberagamaan itu menentukan perilaku manusia. Di sini di Madura agama itu sangat antroposentris gitu, sangat mengedepankan manusia sebagai aktor utama dalam kosmos ini. Contohnya ya manusia itu sebagai titik sentral kehidupan ini, dan hal-hal yang ada di sekitarnya itu, dia itu kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi ini, dan hal-hal yang ada di sekitarnya itu disengaja diciptakan oleh Allah untuk kepentingan mereka seperti itu, untuk kepentingan manusia. Jadi ketika baik kiai, bejing, haji atau apapun juga yang melakukan pengerusakan lingkungan itu, mereka tidak merasa berdosa. Berarti sifatnya mereka beranggapan itu bukan saya tidak merusak, tapi memang alam menyediakan kehidupan kepada saya. Paradigmanya itu seperti itu gitu. Dan itu tidak melanggar Al-Qur'an, cuma melanggar ilmu lingkungan hidup seperti itu. Ini ya ini masalahnya itu ada di paradigma berpikir seperti itu tentang cara memperlakukan lingkungan. Tapi kalau respon secara tengka itu berarti tetap bahwa orang yang melakukan eksploitasi alam, entah dalihnya itu adalah alam menyediakan segalanya untuk saya, itu tetap dianggap tidak tak tengka atau bagaimana? Itu konteksnya sudah perubahan sekarang. Mengapa ini etika lingkungan hidup masyarakat Madura ini perlu terus dijaga? Karena jangan sampai masyarakat Madura ini atas alasan ekonomi kemudian melupakan tengka lingkungan hidup, kemudian lingkungan hidup di Madura sudah tidak lestari. Saya mengembangkan etika lingkungan hidup masyarakat Madura ini bukan berdasarkan apapun juga, tapi berdasarkan kepedulian. Ketika bukit itu diratakan 3 atau 4, masyarakat di sekitarnya itu sudah krisis air. Itu padahal di daerah pegunungan. Langsung masalah air gitu.
yang menyangkut sumber mata air di dalam tanah gitu. Artinya ketika daerah serapan itu sudah diratakan dengan tanah, kita mau dapat akses air bersih kemana gitu. Berarti kalau balik ke TK tetap nggak tak atau TK berarti. Kalau dalam bayangan masyarakat Madura iya, terutama ketika misalnya bukit diratakan kemudian dibuat rumah di situ. Ada dalam masyarakat Madura itu losoloan. Losoloan itu area yang tidak boleh ditempati manusia, biasanya tempat serapan air, biasanya dipercaya sebagai tempatnya jin gitu, perkampungan jin, berit. Artinya ketika itu diratakan kemudian dibuat rumah kayak itu, oleh masyarakat dianggap sebagai tak tahu katengkana bumi gitu, karena itu pekarangannya jin gitu, jangan sampai ditempati oleh manusia. Berarti kan menarik dari pertanyaan Mas Anas, terus respon masyarakat terhadap masyarakat yang melakukan eksploitasi alam atau masyarakat yang tak totengkan bumi itu mestinya bagaimana? Mungkin secara realita saat ini tidak ada respon masyarakat terhadap masyarakat yang mengeksploitasi gitu. Cuma kita perlu tahu gambaran dalam skup Tengkana Bumi ini kita harus merespon seperti apa gitu. Kalau kita sebagai masyarakat itu ya harus berangkat dari kepedulian gitu. Sudah tidak perlu membahas tentang ini pendekatannya etika apa sosiologi apa fenomenologi apa dan lain-lain. Cuma di sini saya menggunakan etika sebagai alat menyampaikan kepedulian seperti itu. Karena saya khawatir karena pembangunan infrastruktur di Madura ini semakin hari saya akui semakin baik, tapi di sisi lain semakin hari meninggalkan infrakultur gitu. Iya. Jadi infrakulturnya masyarakat Madura diterlantarkan demi alasan infrastruktur gitu. Itu kalau dihubungkan dengan tadi itu kemajuan yang seperti apa, kemajuan yang diidam-idamkan oleh masyarakat Madura, kemajuan yang masyarakat Madura tidak kehilangan jati dirinya gitu. Nah, ini berarti langsung nyambung pada pertanyaan ketiga terkait hubungan atau pengaruh Tengka dengan kemajuan itu. Saya terus terang saya sangat mengagumi bangsa itu daripada bangsa Arab. Saya lebih mengagumi bangsa Persia. Artinya bangsa Arab itu kita kagumi karena di sana lahir Nabi Muhammad gitu. Tapi kalau dalam urusan menjaga tradisi, menjaga bahasa, itu bangsa Persia lebih ini. Bangsa Persia itu lebih teruji gitu. Walaupun di sana Arabisasi begitu kencang, mereka selalu mengatakan kami ini bangsa Persia, bahasa kami bahasa Persia. Budaya kami budaya Persia seperti itu. Jadi ya saya membayangkan kemajuan Madura itu kemajuan yang masih dengan suasana yang alam masih lestari, laut tidak direklamasi, masyarakatnya masih tidak banyak terputus dengan tradisi leluhur gitu. Kalau kemajuan yang bersifat material itu kan bisa diupayakan 5 sampai 10 tahun gitu. Tapi ini kan menarik ya, karena ngomongin Madura itu kan kita terpotong-potong pada kabupaten-kabupaten gitu. Sehingga kemajuan secara Madura itu seolah-olah sulit terjadi karena memang beda-beda, ada kabupaten gitu. Kalau memajukan Indonesia, maka tonggaknya adalah presiden kan seperti itu. Kalau mau memajukan Jawa Timur, maka tonggaknya adalah gubernur gitu. Nah ini kan kalau kita ngomongin kemajuan Madura, kita nggak punya tonggak. Atau ada respon enggak mungkin dari panjenengan terkait isu, gak apa-apa ya kita giring ke sana ya, isu provinsi Madura itu. Tengka kemajuan atau justru kemajuan dalam konteks Tengka itu membutuhkan Madura provinsi. Karena tadi kan sempat disinggung keotentikan gitu. Ya, saya melihatnya ini Tengka ini bertahan dalam masyarakat Madura karena dalam sejarahnya itu selalu dikokohkan oleh politik identitas seperti itu. Saya meyakini bahwa momentum perlawanan Trunojoyo terhadap Mataram itu adalah terhadap Amangkurat II itu 1 dan 2 adalah
penegasan politik identitas masyarakat Madura. Kemudian setelah itu banyak rentetan tentang momentum penegasan politik identitas, mulai dari pemberontakan Cakraningrat itu, kemudian ada negara Madura dulu, kemudian sampai sekarang ada isu tentang provinsi Madura. Itu tidak bisa dilepaskan dari identitas kemaduraan, dan ide untuk menjadikan Madura ini sebagai provinsi selalu ada unsur moralitasnya, aspek moralitasnya gitu. Artinya masyarakat Madura ini secara moralitas tidak sepenuhnya sama dengan di Surabaya atau di Jawa seperti itu. Kita punya karakteristik kebudayaan sendiri, punya moral sendiri dan lain-lain. Itu kalau menyangkut masalah ke faktor kebertahanan Tengka, saya lebih yakin kalau Madura ini jadi provinsi gitu. Artinya pejabat publik itu mungkin bisa saling bekerja sama untuk melestarikan ini gitu. Oh iya. Oke. Itu menarik ya Mas. Insya Allah bisa langsung mengarah pada terkait hubungan kemajuan tadi. Setelah pertanyaan 1 langsung loncat ke 3, langsung balik lagi ke pertanyaan kedua ya. Sabar dulu, sabar. Moderator harus moderat gitu ya. Oh iya. Oke, terkait pertanyaan kedua, atau jangan-jangan ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjangkau falsafah Madura, karena anggapan beliau Tengka sendiri itu nggak clear gitu untuk didefinisikan seperti itu. Ini mungkin ada dari Mas Anas yang belum saya jawab tadi. Kesadaran lingkungan hidup masyarakat Madura itu filosofis apa fungsional? Saya lihat filosofis dan fungsional. Pertama, mereka karena ini kata Magnus Suseno itu dalam kesadaran di Jawa itu hal yang empiris itu selalu berhubungan dengan hal yang meta empiris seperti itu. Saya lihatnya itu contohnya kayak beras dumpa. Beras dumpa itu beras tanah yang seleng ke barat seperti itu. Rata-rata polanya di Madura itu air mengalir dari utara ke selatan gitu. Itu respon masyarakat Madura fungsinya untuk menjaga air menurut saya itu. Artinya menjaga aliran sungai seperti itu. Fungsinya seperti itu. Ini etika lingkungan hidup itu sangat erat hubungannya dengan landscape, bentang darat dan seascape itu, bentang laut. Itu kalau itu dikembangkan insya Allah bentang darat masyarakat Madura dan laut itu mungkin bisa tidak serusak seperti saat ini gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika buku ini ditulis saya selalu sesumbar seperti ini. Tengka tidak kayak semangken pon bedah kayak itu. Tengka itu tidak ada kitabnya, sekarang sudah ada. Saya itu menyesal pernah mengungkapkan hal seperti itu. Sangat menyesal dan merasa punya dosa besar seperti itu. Karena apa? Karena saya melihatnya itu ternyata ungkapan leluhur kita itu terhadap Tengka tidak kayak itu bukan masalah. Tengka itu tidak ada bukunya, tidak letterlek itu, tapi ungkapan dari orang tua kita itu bahwa intelektualitas itu tidak terlalu penting dalam kultur masyarakat Madura. Yang lebih penting itu tetap moral dan akhlak kayak itu. Jadi orang yang pinter dalam kepercayaan masyarakat Madura itu belum tentu punya akhlak yang baik. Punya akhlak yang baik, dan itu sangat diskursus ilmu akhlak menurut saya itu kan dalam dalam tradisi ilmu akhlak Arab itu masih diperdebatkan apakah ilmu itu mengalahkan watak gitu, apakah watak mengalahkan ilmu, kan itu diperdebatkan gitu. Itu saya menyesal pernah mengungkapkan bahwa Tengka sudah ada bukunya, itu saya menyesal dan mengaku punya dosa besar. Iya. Karena tidak menghargai kedalaman ungkapan leluhur kita gitu. Iya. Berarti dalam praktek ya yang disebut Tengka itu memang yang idiom Tengka tade ketep itu maknanya adalah bahwa memang dalam kehidupan bermasyarakat di Madura itu orang pintar, orang bergelar akademik ya itu kalah nggak begitu penting dibanding orang yang berakhlak gitu.
Karena maksudnya yang diharapkan sama masyarakat Madura itu mending kau berakhlak daripada pinter gak berakhlak gitu. Jadi itu sih orientasi mulia dari Tengka itu. Yang pertanyaan selanjutnya itu dari Mas Yongki itu, apakah ada kemungkinan ilmu pengetahuan belum menjangkau kebenaran Tengka itu? Iya, ada kemungkinan karena contohnya dalam tradisi kosmologi masyarakat Madura itu, kalau dalam fisika teoritis itu kosmologi itu kan berhubungan dengan empirisme kayak itu. Tapi kalau dalam konteks etika itu wataknya meta empiris gitu. Meta empiris itu kosmologi ketika dihubungkan dengan etika itu dia jadi dalam terminologi kefilsafatan itu jadi filsafat spekulatif namanya itu. Jadi mungkin benar, mungkin tidak, kayak misalnya contohnya tanah numpak tabun. Itu empiris kan? Empiris dalam masyarakat Madura bahwa orang yang tinggal di tanah numpak tabun itu kebanyakan sering sakit-sakitan. Ekonominya tidak lancar, sering punya masalah pribadi, masalah sosial dan lain-lain. Itu kan ada bisa empiris dan bisa meta empiris. Ada kemungkinan benar seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah belum mampu ilmu pengetahuan menjangkau kebenaran Tengka itu? Iya, karena Tengka itu dalam terminologi kefilsafatan spekulatif wataknya gitu. Watak spekulatif itu bisa benar, bisa salah seperti itu. Oke, begitu ya, Mas Yongki. Jadi nggak usah bingung-bingung ya. Itu benar atau salah? Ternyata bisa benar, bisa enggak. Oke, kita langsung minta pendapat dari Rafauzi ya terkait Tengka dan bahasa gitu. Nanti aku sih pengennya ya setelah Rafauzi menyampaikan Tengka dan bahasa, ada sedikit pembahasan fenomena yang mestinya sedang berlangsung. Misal ibarat mohon maaf ya, mungkin ada jamet di sini, saya mohon maaf gitu. Nah, kan dalam video yang bertebaran itu kan jamet memang beranggapan orang tak tahu style. Nah, enggak, itu kan menarik gitu loh, soal identitas, soal Tengka dan semacamnya direspon dari sudut pandang Tengka itu. Nah, jadi mungkin pertama dari Rafauzi dulu terkait bahasa dan Tengka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sebora sebelum formator perlu saya luruskan di sini apa yang disampaikan tretan moderator bahwasanya tadi penyebutan kiai muda, sebenarnya saya bukan kiai, apalagi masih muda. Saya hanya rakyat biasa yang sering kalah kelebih. Jadi saya Fauzi, itu saja namanya. Tina tertarik, saya sangat tertarik Kak Dinto sarang kenapa saya sampai aki beliau walaupun sebelumnya kita belum pernah pangki, belum pernah kenal, akan tapi Tina sangat tertariknya karena beliau menulis atau menuangkan bahasanya atau kepeduliannya dalam bentuk sebuah buku. Dengan kata lain, beliau ini sudah peduli terhadap Madura khususnya, umumnya kepada Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena zaman sekarang sudah banyak orang yang mengaku pintar, akan tapi tidak peduli. Kalau kata pujangga cinta gelut itu, kalau kalian ingin mengetahui arti cinta, maka mulailah dari kepedulian itu sendiri. Jadi jangan pernah mengaku cinta kalau tidak peduli. Assalamualaikum Mas. Love you too Mas. Sudah aja. Jadi Aptin sangat tertarik beliau, artinya beliau ini sangat cinta terhadap Madura karena rasa pedulinya yang begitu besar. Karena Aptin pribadi sampai saat ini peduli tapi tidak bisa mengungkapkan cinta itu dalam sebuah buku. Karena saya tidak ahli menulis, apalagi menulis di atas kertas. Saya biasanya ahli menulis di atas hati saja.
Langsung ke pendapat saya sebagai moderator mengenai tengka. Karena kita bahas tengka, semoga tidak dimasukkan di radar Madura bab ini barusan. Cuma mukaddimah ini. Ada satu pepatah Arab yang polos mengatakan di bab tengka ini mantarokal adab fa'alaihi santab. Udah. Ya Arab polos ini. Dan saya sangat tertarik dengan makalah yang polos ini, yang artinya barang siapa yang meninggalkan tengka atau adab atau budi pekerti fa'alaihi santab, maka wajib atas orang yang meninggalkan tengka itu untuk disantap. Karena apa? Tengka Kak Dinto sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tengka bukan hanya antar memelihara budi pekerti antar manusia, akan tapi kepada makhluk-makhluk yang lain itu harus dijaga dan dilestarikan. Saya melihat fenomena sekarang kenapa di Madura khususnya, apalagi di Bangkalan, ini banyak pergeseran tengka. Menurut saya kaum milenial yang katanya milenial, entah siapa yang mencetuskan istilah ini, saya lebih suka bahasa anak-anak ngodeh, saya asik nan aduhai. Dayu-dayu. Kak Dito, kenapa ada pergeseran? Karena ada budaya yang dibawa dari luar atau merasa enak dengan medianya sehingga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan mereka bangga. Nyon suara cerita sekonek. Saya pribadi sering keluar kota. Kalau luar negeri masih pandemi. Sering abdina kento mendapat bulian atau bisa dibilang hampir mendekati cacian karena sebuah pakaian dan bahasa yang kami sampaikan. Mohon maaf sepora. Ketika keluar Madura kibakuna sarongan ki sepora pakai sepatu Adidas terbaru ini. Seperti itu. Anti air. Hah? Anti air, anti gosok dan lain sebagainya. Itu abdina pernah bahkan 3 kali. Abdina dibully, bahkan bisa dibilang dihinakan, dikucilkan juga. Satu contoh ketika entar de TP di salah satu mall yang terkenal nih, di zamannya sekarang sudah tidak. Ketika masuk Kak Disa, ada sebuah pemuda gerombolan kaum para milenial mengatakan di Abdina, bahkan mereka berani rekan ngejek Pondeng Madura nantang, Mas, kenapa kesini kok pakai sarung, gak gaul itu. Mau pakai pengajian ya, sampai kerubung abdina. Tapi berhubung abdina polos seperti ini, saya jawab dengan santai saja. Karena saya bangga dengan pakaian saya, yaitu pakaian kamu, saya pakaian ini. Kalau sampean terusik, saya yang mau pindah. Kalau sampean yang gak merasa terusik, mari kita jalan bersama saja. Orang kita Indonesia, lagian di istana sudah pakai sarung sekarang. Kari pacang sekilo. Kan seperti itu. Jadi itu salah satu contohnya. Juga di bandara, Abdin sering melihat orang Kento melihat Abdin dengan pakaian seperti ini, yang saya anggap ini tengka terhadap diri saya sendiri. Dengan berpakaian seperti ini, mereka menganggap lucu, atau mereka menganggap aneh. Bahkan bersitung reng sepo menyamperi Abdina, dan beliau berkata dengan bangganya, Mas, kalau anak muda itu harusnya pakai celana, pakai sepatu. Sampai kok masih pakai sarung, pakai bakia gitu. Apalagi songkoan. Itu kan pakaiannya seorang ustadz yang dalam mate. Saya kalau di rumah kocak ya, Pak. Kayak lo viral. Ya karena mungkin istrinya enggak 2 atau 3 ya. Enggak tahu, mungkin setelah ini, wallahu a'lam. Jadi hal yang seperti ini kan Abdina merasa aneh dan tabu ketika kita membawa tengka yang saya banggakan dari daerah saya sendiri, dengan tengka pakaian yang menurut saya dan para leluhur itu sopan. Itu bagi orang lain itu hal yang tabu. Bahkan di Bangkalan sendiri dengan pakaian seperti ini yang kemun malam Jumatan. Padahal seharusnya mongko Abdina tengka itu adalah menjaga tengka adalah bentuk dari kepedulian itu sendiri. Ketika
masyarakat Madura Kak Dinto aja gede tengka Madura, nah maka otomatis bisa dibilang dia adalah masyarakat Madura yang mencintai akan kemaduraannya. Dan tengka Kak Dinto bukan hanya kepada diri sendiri, kepada manusia, bahkan sepora Kak Dinto. Adab Kak Dinto ada adab antara murid dan guru, adab anak dan orang tua, bahkan adab minum makan pun ini ada. Tengka ada aing itu beda. Bahkan dalam satu riwayat kuno di Bangkalan, Abdin sempat belajar ini dan menurut keilmuan ini sangat dengan sanad yang sangat sohe. Karena Situng Bekto ketika 4 tahun yang lalu Abdin merindukan suasana Bangkalan, kesepuhan Bangkalan, bagaimana adab di Bangkalan itu sendiri. Jadi sampai Abdin menemukan Situng hikayah dan narasumber yang masih hidup itu di zamannya Mbah Holil Bangkalan. Ternyata beliau kento mengajarkan tengka, kento sampai hal yang kecil pun beliau ajarkan. Situng contoh akati ngatoraki deeren. Ternyata keleroh menabi ngatore deeren ketika acara ketika dinto itu debune suul adab atau coba tengka. Ketika ngatoraki deeren dek saya lebih sepuan ento deeren dimen saya epetoron. Akan tapi seleres ento orang sing ngatore deeren lengki dimen baru ngatoraki. Sampai sekecil itu tengka yang harus beliau sampaikan. Dan juga ketika ngatore deeren ketika dinto posisinya ternyata yang beliau ajarkan konsep kesepuhan tengka itu ketika ngatur DR. Posisi lantaran kento sendok bahasa ipon lantaran. Kak itu ada di kanan. Artinya harus ada di posisi kanan daripada piring. Tujuannya supaya lo ngerepotin orang sadar. Sampai mengkuatin kento hal yang sepele lah. Tapi bagi beliau ini adalah tengka. Cangker juga tidak boleh ketekun cangker kento bedeneng kiri mana bikin. Oke. Jadi mengkuaptin pada saat itu adalah hal yang sepele, tapi bagi beliau, pada orang sepuh kita, para guru sepuh kita, itu hal yang sangat dijaga oleh beliau. Kemudian Abdin mempraktekkan itu, ingin merasakan suasana sepuh. Artinya belajar dari narasumber Kak Dinto, kemudian membeda acara nek kenian memakai konsep kesepuhan itu, dan luar biasa rasanya. Seakan-akan kembali ke masa lalu. Jadi semuanya Kak Dinto kenapa? Karena kepedulian dek nak foto, kepedulian dek masyarakat lebet tengka Kak Dinto. Timung kuaptin di zaman sekarang, kenapa tengka Kak Dinto ada pergeseran? Karena masyarakatnya sendiri atau pemudanya sendiri, khususnya Kak Dinto enggan untuk mensiarkan atau melestarikan tengka Madura itu sendiri. Merasa ada di zona nyaman di tradisi orang lain. Satu contoh bahasa saos, seperti halnya teretan moderator sampaikan Ki Buru. Di bahasa, orang Jawa kenapa Kak Dinto bangga berbicara bahasa Jawa di wilayah orang lain? Neng Madura biasa, neng Kelut ki ampo kita temui, Mas Anas menyampaikan, ya porek kan, wapik kan. Tapi kita berbicara bahasa Madura di Jawa, kento takut aku, tukang carok, maling kan. Kenapa? Tidak bangga. Akhirnya mengambil budaya orang lain untuk pengakuh. Memberi cebeh ngakoreng cebeh, memberi Madura ngakoreng Madura. Dan memang ngakuh Kak Dinto memang gratis, tapi masalahnya diakui itu yang mahal. Seperti halnya saya mengaku tunangannya Anya Geraldine kan gratis kan. Tapi Anya Geraldine mengakui saya itu kan wallahu a'lam gitu. Seperti itu. Ngakuh gratis akan tapi diakui itu yang mahal kan, seperti itu. Kenapa harus Anya ya? Nengkelut banyak. Kak Dinto. Jadi mongku abdine saran mungkin saran, dan ini adalah pesan untuk diri saya sendiri.
Kita harus merawat dan harus bangga dengan tradisi kita sendiri. Sebelum kita menyuruh orang lain, kita harus menyuruh kepada diri kita sendiri. Nyon sepora, karena yang muda-muda saat ini, termasuk Abdin yang masih muda, tapi bukan kiai, Kadinto akan menjadi tua, mungkin lancang umur. Sekarang audien di Kelut ini mungkin masih sendiri, entah besok lusa berdua, bertiga, maksudnya bertiga dengan anaknya ya, mohon maaf. Kempeng bekal tetireng sepo saja. Dan bekal nyesek reng sepo ketika beda anak lo atengka saya reng sepo. Mumpung kilo telat gempengan ketika dinto. Dan pemuda Bengkalan khususnya umumnya Madura tako apolong sareng orang sepo margen karena bahasa lo biasa. Tako kelero tengka, tako kelero debuan, akhir pahe santap lagi kan. Karena lo tidak ada rasa kepedulian ke bahasanya sendiri, ke lingkungannya sendiri. Bahkan andi anggapan mon asarungan ini ke santre, padahal tidak semuanya santre ini ke asarungan. Berarti saya santre Bengkang. Dan tidak semua yang bercelana itu adalah profesor. Pak Mahfud MD di Jakarta, acelanaan santre gitu. Gus Dur di eranya, beliau bahkan di istana biasa, non jogging yang kui aleber nakatan kan biasa, kiai gitu. Jadi bukan hal yang tabu lagi, seperti halnya Aben membawa tradisi tengka gelek terhadap diri kita, pakaian kita dan lingkungan kita dengan apa adanya. Jadi, maka Monggo Abdina jadilah masyarakat Madura yang peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap orang tuanya. Kultur kesepuhan ini harus dibangun lagi sebisa mungkin. Jangan hanya peduli kayak aduh neser, tapi tidak ada harokah, tidak ada gerakan. Karena tingkah itu sendiri kita semua belajar, kita semua sekolah, kita semua kuliah. Walaupun Atin sendiri tidak kuliah, hanya sebatas S1, SD. S-nya kan hitung, SD berarti. Tapi Kak Dito, ilmu itu disebutkan oleh salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah. Imam Bukhari mengatakan bahwasanya tidak akan masuk satu ilmu apapun itu, jurusan apapun ilmu itu, tidak akan masuk terhadap orang yang mencari ilmu kecuali diiringi dengan adab. Bayangkan, kuliah beberapa tahun, bahkan sampai dibujuk sombama mereka. Tapi adab tengka ada guru, tengka ada pada saranga itu tidak dikedepankan, bahkan tidak direalisasikan. Maka jangan harap ilmu itu akan masuk. Dan ini adalah konsep adab yang berkepanjangan berabad-abad yang lalu. Dan sekarang Kak Dinto, kenapa kita sering melihat di berita anak bengal kereng tua, bahkan anak sampai adzolim tidak reng sepo di masyarakat atau beban lain semacam. Karena bukan hanya krisis tengka, akan tapi mohon maaf, Nabi boleh kami sampaikan krisis kepedulian. Krisis kepedulian. Molok peduli dak abang tibi, molok peduli dak lingkungannya, molok peduli dak guru, molok peduli dak pada manusia. Maka siapa lagi yang peduli? Jadi ketika Dinto dari Abdina orang lebih nyon sepora, menabi pada torator pemator sekorang sampurna, khusus ada Hasani nyon sepora. Menabi beliau memang Abdin melihat di pamfletnya Kelut, Abdin sudah menyangka dan mengira beliau Kak Dinto pernah mengukir cinta di Al-Azhar. Leres. Karena titelnya LC. Mengkuaptin LC Kak Dinto adalah Lora Cakep. Jadi kenapa saya sampai saat ini tidak mendapatkan titel LC? Ya karena tidak cakep. Lo cakep, lo genteng sih, tapi ngerongin dan sesuai dengan kaos Abdin ngerong yongku. Promo, beliau jual buku, beliau jual kaos. Matur sekelangkong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.